Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jadi zaman sekarang itu yang paling penting adalah sekarang sehat dulu ya. Karena dengan sehat kita baru bisa melakukan aktivitas, bisa trading, bisa kerja, dan juga bisa ngapain aja. Tapi kalau misalnya kita sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau trading nggak bisa, mau kerja nggak bisa. Jadi yang utama itu adalah sekarang sehat dulu teman-teman ya. Kalau udah sehat baru kita bisa mikirin yang lain deh. Nah, di video kali ini Andrew mau bahas tentang 3 cara meningkatkan kepercayaan diri ya dalam hal di bidang trading. Apa saja itu? Simak video berikut. Yang pertama adalah fokuslah kepada proses, bukan pada hasil. Setiap trader tentunya ingin mendapatkan profit sebanyak-banyaknya, dan itu wajar. Pada dasarnya, pasar itu nggak bisa ditebak, ya kan? Kita nggak bisa menebak atau menganalisa pasar secara akurasi 100%, itu nggak ada. Tidak ada jaminan bahwa Anda akan tahu kemana pasar itu akan bergerak. Tidak ada jaminan bahwa trading plan yang kita lakukan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat atau malah menghasilkan sebuah risiko yang menyakitkan. Maka saran Andrew adalah daripada kita fokus dengan keuntungan ya, dengan hasil, dengan profit, lebih baik kita fokus bagaimana cara kita menjalankan sebuah trading plan yang benar. Nah, dalam trading plan kita kan ada sebuah batasan risiko. Ada sebuah kita mau entry di mana, ada di mana kita mau stop loss, ada di mana kita mau take profit. Jadi kita fokus pada trading plan. Karena kalau trading plan benar, ya hasilnya juga akan benar. Walaupun seperti tadi Adu bilang di awal, nggak bisa 100% benar, gitu kan. Kalau trading plan teman-teman sudah benar, niscaya tingkat probability kita untuk benar juga akan lebih tinggi daripada orang yang trading dengan feeling dan nggak punya trading plan. Jadi sekali lagi Andrew pesen, jangan fokus kepada profitnya, jangan fokus kepada hasil, berapa pips, berapa dolar, jangan. Tetapi kita fokuslah kepada trading plan yang akan kita jalani. Latihlah diri Anda dengan disiplin, ya, dengan cara kita bersabar menunggu dengan konfirmasi signal, ya. Kita bersabar di mana momentum itu terjadi. Ya, kadang kan ada orang yang nggak sabaran, pengen cepet profit, pengen cepet-cepet bisa balikin lossnya, pengen cepet-cepet bisa BP, sehingga sebenarnya ini belum waktu yang tepat untuk kita beli atau belum waktu yang tepat untuk kita entry, lalu kita entry posisi dan akhirnya kita loss. Nah, kalau sudah seperti itu artinya kita nggak disiplin, karena kita mau nguber profit, mau ngejar profit yang akhirnya nanti malah jadi berantakan trading plan-nya, yang akhirnya malah nanti jadi tidak menjalankan trading plan dengan benar. Nah, jadi tadi yang Andrew bilang adalah fokuslah kepada trading plan, bukan kepada hasilnya. Fokus kepada prosesnya, fokus untuk disiplin, sehingga hasilnya juga akan lebih baik daripada orang yang tidak punya disiplin dan tidak punya trading plan. Itu yang pertama. Tips yang kedua adalah berlatihlah dan terus berlatih ya. Mungkin teman-teman tahu ya, ada seorang karateka yang sekarang dia sabuknya hitam gitu kan. Nah, pertanyaan Andrew adalah, apakah seorang karateka tersebut dia begitu masuk karate langsung sabuknya hitam? Tentu tidak kan. Dia harus latihan ya, dari sabuk putih, dari sabuk kuning, hijau dan seterusnya, baru dia bisa mendapatkan sabuk yang berwarna hitam. Artinya apa? Kita sebagai seorang trader, apabila kita ingin menjadi seorang trader yang serius dan mempunyai skill yang tinggi, ya kita harus terus latihan. Ya, kita harus latihan bagaimana cara menentukan entry, bagaimana cara menentukan stop loss, bagaimana cara kita menentukan take profit, money managementnya gimana. Kita harus latihan. Nah, yang namanya latihan itu selalu dimulai dengan cara pertama latihan untuk mempelajari teori.
Nah, teori ini teman-teman bisa baca dari website misalnya ya. Bahkan Andrew sudah membuat satu website www.profittraining.com untuk teman-teman bisa belajar teori secara gratis, dan di situ semuanya ada semua. Teman-teman tinggal search materi apa yang teman-teman mau pelajari, di situ ada, ya. Jadi kita harus belajar, pertama ada teori dulu. Kalau teori kita sudah pelajari, kita sudah mengerti, yang kedua adalah baru kita masuk ke dalam praktek. Nah, prakteknya itu juga jangan langsung real account, ya. Praktek dulu, coba di demo. Nah, setelah kita coba di demo, kita coba hasilnya, kita coba dengan bermacam-macam strategi, pilih strategi yang cocok dengan teman-teman, ya kan. Kalau kita sudah merasakan profitnya secara konsisten, ya mungkin seminggu atau 2 minggu teman-teman sudah merasa pede, baru mulai untuk deposit real account. Jadi prosesnya itu antara karateka juga sama dengan seorang trader. Jadi teman-teman jangan melihat seorang trader itu sekarang sudah sukses, dia sudah bisa menghasilkan profit yang konsisten. Teman-teman harus lihat sebuah prosesnya. Ambil contoh Andrew, ya. Andrew ini mungkin sekarang teman-teman sudah lihat, wah mungkin ini, wah udah gampang belajarnya, atau mungkin sudah canggih. Tapi kan teman-teman nggak kenal Andrew waktu Andrew berproses, gitu loh. Andrew berproses juga, Andrew belajar juga, mengalami loss juga, mengalami jatuh bangun juga, itu semua Andrew alamin. Nah, hal yang sama teman-teman harus lalui ketika teman-teman baru masuk ke bidang ini. Nggak ada satupun trader, ya, bahkan trader profesional di dunia manapun, yang begitu masuk langsung profit, nggak pernah ngalamin loss, langsung jago, itu nggak ada. Jadi ini yang Andrew mau pesen adalah proses itu kita harus lalui. Kena stop loss, jatuh bangun, kena margin call, itu kita harus laluin. Yang akhirnya semua kegagalan ini akan membuat kita semakin sukses dan akan bisa menemukan strategi mana yang paling cocok buat kita, gitu loh. Jadi sebagai trader kita nggak bisa tahu kejadian apa yang akan terjadi di masa depan. 5 menit ke depan ini kita mau harga mau kemana, nggak ada yang tahu 100% secara pasti. Jadi yang kita bisa lakukan adalah berlatih dan terus berlatih, membiasakan mata kita terhadap market sehingga kita punya analisa akan lebih terbiasa oleh keadaan pasar. Ya, kita punya mental akan lebih terbiasa dengan keadaan pasar yang akan datang. Karena kita sudah pernah mengalami, oh pasarnya begini kemarin, kalau pasarnya begini, hasilnya begini. Nah, nanti kalau terjadi satu lagi pasar yang sama, artinya kita sudah tahu, oh ternyata pasar ini seperti kemarin, nah kita harus lakukan apa. Jadi itu. Jadi yang kedua tipsnya adalah berlatih dan terus berlatih, ya, jangan pantang nyerah. Nah, tips yang ketiga adalah selalu positive thinking. Yang Andrew maksud adalah teman-teman tahu dong yang namanya stop loss, ya. Yang namanya stop loss itu adalah untuk membatasi kerugian. Jadi stop loss itu bukan satu hal yang negatif, ya. Sampai sejauh ini kalau Andrew masuk posisi juga akan mengalami yang namanya stop loss. Karena yang namanya stop loss itu part of the game. Itu bagian dari trading, nggak bisa dihilangkan, gitu loh. Maksud Andrew adalah kita harus positive thinking. Artinya kalau seandainya stop loss itu nggak ada, artinya kita akan ruginya lebih besar, gitu loh. Jadi kalau kena stop loss, kenapa nggak kita bersyukur, ya, bersyukur karena lossnya kita sudah dibatasi, gitu loh. Jadi itu yang Andrew mau pesen, jangan pernah negative thinking, wah stop loss, wah rugi terus, takut nanti kalau kita mau ambil posisi takut kena stop loss lagi, kalau kita mau ambil posisi takut margin call. Kalau serba takut buat apa trading? Nah, ya, jadi kita harus selalu ambil hikmahnya. Apabila terjadi, ya kalau profit ya tentu nggak usah dia ngomong, semua orang maunya profit. Tetapi yang Andrew maksud adalah kalau kita ketemu stop loss, ya kita harus selalu evaluasi. Oh stop lossnya, entah itu stop lossnya kedekatan atau stop lossnya entah itu stop lossnya salah tempatnya, gitu kan. Yang penting intinya adalah kita harus selalu bersyukur bahwa stop loss itu adalah salah satu fasilitas dari MetaTrader untuk membatasi kita punya kerugian sehingga tidak rugi lebih dalam, ya. Nah, penting bagi kita, bagi trader semua itu, kita harus melakukan sebuah catatan.
Ya, jadi catatan itu bukan hanya di MetaTrader aja, entry-nya di mana, stop loss-nya di mana, take profit-nya di mana, tapi kita harus punya catatan di sebuah buku atau coret-coretan. Kita entry di berapa? Kita stop loss di berapa? Kita take profit di berapa? Mengapa kita entry di sini? Mengapa kita buy? Itu ditulis. Nah, sehingga ketika kita mengalami stop loss atau kita kena take profit, kita tahu alasannya. Oh, kenapa tadi saya entry di sini? Kenapa tadi kena stop loss? Kenapa tadi saya kena take profit? Jadi jangan hanya take profit aja kita catat, take stop loss-nya nggak dicatat. Jadi kita menggunakan catatan tersebut untuk evaluasi apabila harga sudah terjadi antara dia kena stop loss atau dia kena take profit gitu. Nah, jadi ketika teman-teman sudah menguasai 3 tips yang Andrew maksud di atas tadi, maka ya mental teman-teman akan semakin kuat, mental teman-teman akan semakin percaya diri, sehingga knowledge teman-teman akan semakin meningkat juga. Nah, kalau knowledge sudah meningkat, kemampuan trading teman-teman sudah lebih baik, artinya ya teman-teman akan lebih siap menghadapi market yang akan datang, apapun itu hasilnya. Ya, tadi 3 tips itu ya. Nah, jadi itu saja yang Andrew mau sampaikan untuk bisa membuat kepercayaan diri teman-teman dalam hal trading itu meningkat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, buat teman-teman yang tadi nggak sempat catat, silakan ya, Andrew membagikan materi ini dalam bentuk PDF ya, hanya dengan donasi $10 saja. Tapi buat teman-teman yang mau dapetin PDF ini atau materi ini secara gratis, silakan like, comment, subscribe, dan share. Lalu capture, lalu kirim ke email profittraining@gmail.com ya. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt gratis, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, sehingga Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis, ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung ya. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, Andrew mohon teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan share supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan Andrew makin sering membuat video-video yang lebih membantu teman-teman dalam hal trading, yang lebih menambah wawasan teman-teman dalam hal trading. Andrew mohon supaya teman-teman bisa membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Andrew selanjutnya. Salam profits.